كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 27 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah bersama Ghuraba Muslimah Muscat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema terakhir di dalam kajian Islam intensif tentang puasa dan Ramadan, yaitu temanya kiat sukses meraih berkah Ramadan. Dan ini adalah sesi yang terakhir di dalam kajian Islam intensif untuk puasa dan Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah bersama dengan Majelis Taklim Ghuraba Muslimah Muscat. Baik, kiat sukses yang pertama, atau sebelum saya sebutkan kiat suksesnya, kalau kita perhatikan manusia ketika memasuki bulan Ramadan, terutama dari kaum muslimin, ada yang menyambut Ramadan dengan sukacita, mempersiapkan diri, berbenah diri, mengisi ilmu tentang puasa dan Ramadan. Ini adalah golongan kaum muslimin yang pertama ketika mau memasuki bulan Ramadan. Ada golongan yang kedua, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan membeli makanan dan minuman, memenuhi kulkas, freezer, makanan-makanan dan minuman yang biasa dia tidak beli, jadi beli. Seakan-akan Ramadan adalah bulan untuk makan dan minum. Padahal Ramadan adalah bulan untuk berpuasa. Maka akhirnya di tengah masyarakat terjadi inflasi. Disebabkan karena nilai belinya atau keadaan belinya terlalu banyak. Ada lagi yang menyambut bulan Ramadan dengan mengatur waktu.
tetapi untuk acara-acara televisi, musik, sinetron, film, acara lawak, gosip, dan sebagainya. Dia sudah atur waktunya. Saya akan mengikuti sinetron ini, saya akan mengikuti film ini, dan seterusnya. Dan ada perkataan menarik dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah. Terkadang, kata beliau, terkadang orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, lebih mengetahui tentang keagungan Ramadan dibandingkan sebagian dari kaum muslimin. Buktinya, mereka menyiapkan acara-acara di televisi-televisi dan juga terutama di zaman sekarang, zaman media sosial. Yang ditonton sudah ada di dalam genggaman. Apa saja dia bisa tonton. Ada yang komen di Facebook saya, alhamdulillah di rumah nggak ada TV, Ustaz. Tapi kan ada media sosial. Lebih dahsyat daripada TV. Maka sebagian orang kafir lebih paham tentang keagungan bulan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Makanya mereka menyediakan acara-acara yang melalaikan kaum muslimin dari mengagungkan bulan Ramadan. Ada lagi sekelompok manusia yang menyambut bulan Ramadan dengan perasaan biasa-biasa aja. Setiap tahun juga begitu-gitu aja gitu ya. Tidak ada bedanya. Bisa biasa aja gitu. Ada lagi yang menyambut bulan Ramadan dengan perasaan berat. Waduh, puasa berat. Hari ini musim panas panjang. Harinya belum lagi taraweh lama, ya, puasa lagi, nggak bisa makan, nggak bisa minum, merasa berat dengan bulan Ramadan. Nah, silahkan cek kita dari orang yang mana. Nah, kiat sukses meraih berkah Ramadan adalah mengagungkan bulan Ramadan. Mengagungkan bulan Ramadan. Sehingga kita benar-benar tahu, saya ulangi, kiat sukses agar kita sukses meraih keberkahan Ramadan adalah dengan mengagungkan Ramadan. Bulan ini bukan bulan sembarang bulan. Bulan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhala Ramadan." Telah masuk bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian, telah hadir di tengah-tengah kalian. Nah, ahibati fillah, inilah bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Kalau kita meyakini Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan banyak pahala, banyak ampunan, banyak rahmat, niscaya kita mengagungkan bulan Ramadan. Niscaya kita masuk ke dalam bulan tersebut dengan penuh sukacita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Dan termasuk dari karunia dan rahmat Allah adalah seseorang diberikan umur untuk memasuki bulan Ramadan. Maka agungkan Ramadan. Kiat yang pertama agar sukses meraih berkah Ramadan adalah agungkan Ramadan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengagungkan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan bukan sembarang bulan. Bulan yang di dalamnya terdapat keistimewaan yang sangat banyak. Contoh, misalkan saya akan sebutkan tentang keagungan Ramadan. Beberapa hal yang membuat akhirnya kita mengagungkan bulan Ramadan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keagungan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini keagungan Ramadan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Di sini Allah menyebutkan bulan Ramadan, satu-satunya bulan dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah yang ada dalam Al-Quran, dan tidak ada bulan lain yang disebutkan oleh Allah kecuali bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mengagungkan Al-Quran karena Ramadan adalah bulan yang agung. Apa buktinya? Buktinya Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yaitu Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Allah juga berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Ini keagungan Ramadan. Yang kedua. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab-kitab suci di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad.
dari hadis sahabat Nabi Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim alaihi salam fi awal lailatin min Ramadan." Diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam pertama dari bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madhin min Ramadan. Dan diturunkan Taurat pada malam yang ketujuh dari bulan Ramadan. Wal Injilu li 13 khalat min Ramadan. Dan Injil diturunkan pada malam yang ke-14 pada bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam yang ke-25 dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan keagungan bulan Ramadan. Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan kitab-kitab suci dan juga kitab yang paling suci, Al-Quranul Karim. Ini yang ketiga. Yang keempat, di dalam bulan Ramadan terjadi sekitar 6 kejadian yang tidak pernah ada di bulan-bulan lainnya. 6 kejadian yang tidak pernah ada di bulan-bulan lainnya. Yaitu, yang pertama adalah dibuka pintu-pintu surga. Tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada yang terbuka salah satu pintu pun. Diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin. Dibuka pintu-pintu rahmat. Dibuka pintu-pintu langit. Ada suara yang berseru, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan pahala, sambut bulan Ramadan. Wahai para pelaku maksiat, cukupkan. Sekarang Anda di dalam bulan Ramadan. Yang terakhir, Allah memiliki di dalam bulan Ramadan setiap malam hamba-hamba yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini sekitar 7 dari keistimewaan bulan Ramadan tidak pernah ada di bulan-bulan lainnya berdasarkan hadis yang sahih. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Jika pada malam pertama bulan Ramadan diikat dengan rantai dan dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin. Satu. Yang kedua, ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Ditutup pintu-pintu neraka, maka tidak terbuka darinya satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan dibuka pintu-pintu surga, maka tidak tertutup darinya satu pintu pun. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Dan ada suara yang berseru, wahai pencari kebaikan, sambut Anda sekarang dalam bulan Ramadan. Wahai pelaku maksiat, cukupkan Anda sekarang dalam bulan Ramadan. Walillahi u'taqa'u minan nar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah. Dan itu di setiap malam. Dalam riwayat Bukhari, wa futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Dalam lafaz riwayat Muslim, wa futiha abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat.
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, wasulsilatis syayatin, diikat dengan rantai para syaitan. Nah, ini menunjukkan berkahnya bulan Ramadan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana diikat syaitan dan pemimpin jin, padahal kita masih melihat di dalam bulan Ramadan keburukan, maksiat, dan itu sangat banyak. Padahal para syaitan dan pemimpinnya diikat dengan rantai. Jawabannya adalah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala min talkhis sahih Muslim. Innama tughallu 'ani as-sa'imin as-sawm alladhi hufizu 'ala syurutih wa ru'iyat adabuh awil musaffat ba'd asy-syayatin wa humul maradah la kulluhum kama taqaddam fi ba'd ar-riwayat awil maqsud taqlilu asy-syurur fihi wa hadha amrun mahsus fa inna wuqu'a dhalika fihi aqallu min ghairihi idh la yalzamu min tasfir jami'ihim alla yaqa'a syarrun wala ma'siyah li'anna lidzalika asbaban ghayra asy-syayatin kan nufusil khabithah wal 'adatil qabihah wasyayatinal insiyah. Jawaban pertama, mengapa masih banyak maksiat padahal para syaitan dan pemimpinnya diikat dengan rantai? Jawaban pertama adalah karena yang dijaga dari para syaitan dan para pemimpin jin adalah hanya orang-orang yang berpuasa, yang mengerjakan puasa dan mengumpulkan syarat-syaratnya. Kemudian mengerjakan puasa dan mengumpulkan adab-adabnya. Jadi benar-benar berpuasa, itu yang dijaga oleh syaitan. Atau dari syaitan maksud saya. Ya, itu yang tidak diganggu oleh syaitan. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, yaitu yang dibelenggu hanya sebagian syaitan dan pemimpin jin, tidak seluruhnya. Maka tetap ada maksiat. Jawaban yang ketiga, yang dimaksud dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin adalah meminimalisir keburukan-keburukan di dalamnya. Artinya, di dalam bulan Ramadan sedikit maksiat. Ya, dalam bulan Ramadan sedikit maksiat. Dan ini bisa kita lihat di dalam keadaan kita dalam bulan Ramadan. Kemudian, sebab yang terakhir, mengapa para syaitan dan pemimpin jin dibelenggu dengan rantai tetapi maksiat masih ada? Karena orang bermaksiat penyebabnya bukan hanya syaitan. Masih banyak penyebab-penyebab yang lain. Yaitu seperti hawa nafsu yang buruk, adat kebiasaan yang buruk, dan setan-setan dari manusia. Nah, ini jawaban kalau ada yang bertanya, mengapa para syaitan diikat dengan rantai, pemimpin-pemimpin jin diikat dengan rantai, tetapi masih banyak maksiat. Padahal mereka sudah diikat dengan rantai. Jawabannya sudah saya sebutkan tadi. Dan itu termasuk keagungan Ramadan. Tidak pernah ada bulan yang disebutkan kemuliaannya dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih. Seperti keagungan bulan Ramadan. Ya, ini para ikhwah. Kemudian, keagungan Ramadan yang ke-11. Yaitu, di dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Atakum Ramadan syahrun mubarak fadallahu azza wa jalla alaikum siyamah fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, di dalamnya terdapat satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan satu malam tersebut, maka sungguh dia benar-benar merugi. Ya, ini keagungan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dakhala Ramadan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW masuk dalam bulan Ramadan. Lalu beliau bersabda, "Inna hadha syahra qad hadarakum. Fihi lailatun khair min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurima al-khaira kullah. Wa la yuhram khairaha illa mahrum." Ketika sudah masuk bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, sungguh ia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi." Nah, yang ke-12. Di dalam termasuk keagungan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan bulan dikabulkannya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylah li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka memiliki doa yang dikabulkan. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni fi Ramadan. Doa yang dikabulkan dimaksud adalah dalam bulan Ramadan. Begitu juga dalam hadis riwayat Al-Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di setiap siang dan malam, yaitu dalam bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi yaumin wa lailah da'watan mustajabatan. Dan sesungguhnya setiap muslim pada setiap siang dan malam pada bulan Ramadan memiliki doa-doa yang dikabulkan. Nah, ini menunjukkan agungnya bulan Ramadan, bulan pengabulan doa. Kemudian agungnya bulan Ramadan juga adalah Ramadan bulan pengampunan dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu. Hari Jumat kepada Jumat yang lain dan bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa apa yang ada di antaranya kecuali dosa-dosa besar. Nah, ini keagungan Ramadan, yaitu bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak amalan-amalan yang menunjukkan kepada pengampunan. Ya, seperti puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal minbara faqala amin amin amin. Pernah Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin amin amin.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza?" Wahai Rasulullah, engkau tidak pernah melakukan ini. Mengucapkan amin. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, Qala li Jibril alaihissalam. Jibril berkata kepadaku, Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Qultu amin. Semoga orang benar-benar merugi, sengsara masuk ia ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Maka aku pun mengucapkan amin. Berarti di sini yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu menunjukkan Ramadan agung, yaitu Ramadan bulan pengampunan dosa. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, Ramadan bulan pengangkatan derajat. Ya, Ramadan bulan pengangkatan derajat. Ini ada kisah panjang, mohon bersabar saya bacakan kisahnya. Pengangkatan derajat. Hadis dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Anna rajulaini min Baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar. فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذين توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا من ذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه عن الأحاديث فقال من أي ذلك تعجبون فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل الآخر الجنة قبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قال وأدرك رمضان وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. Dari Talha bin Ubaidillah, ada dua orang dari Bali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang ya. Kemudian mereka masuk dalam agama Islam. Nah, salah satunya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ahli ibadah tersebut dia berjihad di jalan Allah dan mati syahid. Kemudian yang sisanya, saudaranya yang satunya lagi masih hidup selama setahun, ya, sampai akhirnya juga meninggal setelah setahun itu. Lalu Talha bercerita, aku kemudian bermimpi. Ketika itu aku di depan pintu surga. Ternyata aku melihat kedua orang tersebut. Lalu keluar dari surga seorang yang meninggal paling terakhir dari keduanya. Kemudian keluar seorang yang mati syahid tadi. Jadi yang mati syahid tadi kan mati duluan. Ahli ibadah, ahli jihad. Kemudian yang kedua, setelah setahun baru meninggal yang kedua. Kemudian setelah itu, ada suara berseru, pulanglah, sesungguhnya belum diizinkan untukmu selanjutnya. Maksudnya kepada Talha bin Ubaidillah. Lalu di waktu pagi, Talha bin Ubaidillah bercerita kepada orang-orang. Lalu sampailah kepada Rasulullah SAW. Dan Talha bin Ubaidillah menceritakan apa yang terjadi pada Rasulullah pada mimpinya. Maka kemudian Rasul SAW pun bertanya, dari manakah kalian merasa takjub dengan dua orang ini? Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, ini
orang salah satunya sangat semangat beribadah, kemudian dia mati syahid. Satu yang lain, dia masuk ke dalam surga sebelum yang semangat beribadah tadi. Mengapa orang ini bisa begitu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana?" Bukankah orang yang hidup ini masih hidup setelahnya setahun? Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala, iya tentu wahai Rasulullah." Bukankah ia mendapati Ramadan? Nah ini dia. Bukankah ia mendapati Ramadan? Bukankah ia sholat selama setahun begini-begini? Kemudian dijawab, "Bala, iya tentu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka jarak antara mereka berdua, yang satu ahli ijtihad, ahli jihad, yang satu adalah seorang yang hidup lebih terakhir dari yang ahli jihad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jarak di antara keduanya seperti antara langit dan bumi, yaitu yang ahli jihad di bawah, kemudian yang masuk surga terakhir adalah dia di atas, ya, yang masuk surga paling terakhir dia di atas. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan mengangkat derajat-derajat, terutama saat di dalam akhirat kelak. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keagungan bulan Ramadan yaitu berumrah di dalamnya senilai dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya berhaji dalam bulan Ramadan, sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Nah, ini keagungan bulan Ramadan, ya, keagungan bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi keagungan-keagungan lain dalam bulan Ramadan yang menunjukkan Ramadan adalah bulan yang agung, bukan bulan sembarang bulan. Nah, kemudian itu kiat yang pertama, yaitu mengagungkan Ramadan dengan cara mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kemuliaan bulan Ramadan. Nah, baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk kiat untuk meraih berkah di dalam Ramadan, kiat sukses meraih berkah dalam bulan Ramadan adalah mengetahui keutamaan dan keistimewaan puasa. Ya, mengetahui keutamaan dan keistimewaan puasa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "As-shaumu junnah, yastajinnu bihal abdul muslim minan nar." Puasa itu benteng yang kokoh. Seorang hamba muslim membentengi dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Shiyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar." Puasa itu adalah benteng yang seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Ini keistimewaan puasa. Nah, dengan mengetahui keistimewaan puasa ini, akhirnya dia akan mengagungkan puasa. Dan dengan mengagungkan puasa, akhirnya dia mendapatkan sukses, mendapatkan berkahnya Ramadan. Keagungan puasa yang kedua, yaitu pahala puasa hanya Allah yang mengetahuinya. Pahala puasa
hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu amal ibni Adam yudha'af illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan dari amalan-amalan yang dikerjakan maka akan dilipatkan pahalanya kecuali puasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Makanya para ulama mengatakan kita tidak mengetahui pahala puasa sebesar apa, tapi kita yakin Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Nah, ini termasuk daripada keutamaan puasa yang luar biasa. Kemudian keutamaan puasa yang lain adalah puasa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifan." Siapa yang berpuasa pada satu hari di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya dari neraka sebanyak 70 tahun. Nah. Kemudian keutamaan puasa dan keagungan puasa yang lain, yaitu puasa itu adalah pewaris para nabi dan tidak ada yang semisal dengan amalan ibadah puasa. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, "Ya Rasulullah, murni bi amalin yanfa'unillahu bih." Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mengerjakan suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya tidak ada pahala yang semisal dengan puasa. Oh, subhanallah. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la idlalah. Tidak ada pahala yang semisal dengan atau sejajar senilai dengan pahala puasa. Subhanallah, ya. Kemudian keutamaan dan keagungan puasa yang lain, yaitu puasa disediakan khusus bagi yang ahli puasa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Tidak ada yang masuk dari pintu Ar-Rayyan selain orang-orang yang ahli puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang dinamai Ar-Rayyan. Yadkhulu as-saimuna yaumal qiyamah. Orang-orang ahli puasa masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. Wa la yadkhulu minhu ahad ghairahum. Dan tidak ada dari mereka seorang pun dan tidak ada seorang pun dari selain mereka yang masuk ke dalamnya. Yuqal aina as-saimun? Dikatakan mana orang-orang yang ahli puasa? Fayaqumun. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum. Maka mereka pun bangun, tidak masuk dari pintu tersebut seorang pun selain orang-orang ahli puasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq falam yadkhul minhu ahad. Jika yang paling terakhir sudah masuk ke dalam, maka pintunya akan tertutup. Tidak ada yang bisa masuk darinya seorang pun.
Nah, ini menunjukkan keistimewaan puasa, ya. Dan puasa adalah salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga jika diamalkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkumul yawma minkum sa'iman." Siapa dari kalian pada hari ini yang berpuasa? Lalu Abu Bakar Siddiq berkata, "Saya." Siapa dari kalian yang pada hari ini menjenguk jenazah? Saya, kata Abu Bakar Siddiq. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang memberi makan kepada orang miskin? Kata Abu Bakar Siddiq, saya. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah menunjukkan keutamaan dan keagungan hari Jumat. Hari awal mula keutamaan dan keagungan bulan Ramadan maksud saya. Kemudian yang ke-13, puasa menghapuskan dosa-dosa. Puasa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jaruhu tukaffiruha as-salatu was-shaum was-sadaqah wal amru wan nahi. Yang artinya seseorang bisa berdosa disebabkan karena anaknya, istrinya, hartanya, dan tetangga-tetangganya. Maka yang menghapuskan dosa terhadap istri, harta, anak, tetangga adalah sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa pahalanya tanpa batas. Bagaimana sudah saya sebutkan tadi. As-siyamu li wa ana ajzibuh. Kullu amali ibni Adam yudha'af illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Subhanahu wa taala aku larang ia untuk makan, kemudian melampiaskan syahwatnya di siang hari, maka berikanlah syafaat kepadanya. Kemudian termasuk daripada puasa keutamaannya adalah orang yang berpuasa tidak tidak ditolak doanya sampai dia berbuka. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa, keagungan-keagungan puasa. Ya, nah materi kita masih panjang, maka kiat yang kedua agar kita meraih sukses berkah di dalam bulan Ramadan adalah kita harus meyakini keagungan-keagungan puasa sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ya. Jangan sampai menganggap puasa ini adalah bulan biasa-biasa saja. Nah. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lalu setelah itu, tadi sudah persiapan pertama adalah mengagungkan bulan Ramadan. Karena di dalamnya terdapat keagungan-keagungan yang sangat luar biasa. Persiapan yang kedua adalah mengagungkan ibadah puasa. Sebentar ya, Bu. Mengagungkan ibadah puasa. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa saja yang merupakan amalan-amalan inti di dalam Ramadan, sehingga kita meraih berkah Ramadan 1444 Hijriah. Ini perlu diketahui bersama bahwa ada orang-orang yang tidak mendapatkan berkah Ramadan.
Oh masa Ustaz? Iya, ada orang-orang yang tidak mendapatkan berkah Ramadan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Raghima anfu 'abdin dakhala Ramadan, thumma insalah falam qabla an yughfara lah." Sungguh seseorang tersungkur hidungnya ke tanah. Artinya hina, rendah. Dia hina, rendah. Kenapa? Karena diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki Ramadan, lalu tidak diampuni dosanya. Untuk masuki Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai tidak mendapat ampunan di bulan ampunan. Nah, sekarang saya akan sebutkan amalan-amalan apa saja yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang tidak sholat tidak sah, tidak berguna, tidak bermanfaat puasanya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan kepada mereka amalan-amalan. Lalu kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Nah, apa sebabnya? Karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Fama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menahan mereka dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa tanpa sholat tidak sah. Puasa tanpa sholat tidak bermanfaat. Nah, amalan inti yang kedua yaitu berpuasa karena iman dan berharap pahala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Apa itu puasa karena iman? Puasa yang meyakini di dalam kalbunya kewajiban puasa datang dari Allah. Nah, itu yang disebut dengan puasa karena iman. Apa yang disebut dengan puasa karena berharap pahala? Ihtisaban, yaitu azimatan. Puasa dengan tekad yang kuat, semangat puasanya. Tidak merasa berat dengan pekerjaan-pekerjaan di luar puasa dan tidak juga merasa panjang hari-harinya. Nah, ini para ikhwah. Yang ketiga yaitu sholat tarawih bersama imam sampai selesai, terutama bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa saja yang bangun beribadah bersama imamnya sampai selesai imamnya, maka dituliskan untuknya pahala semalaman suntuk. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, bersedekah. Ramadan bulan kedermawanan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW manusia paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika di dalam bulan Ramadan. Wa kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan beliau adalah orang yang paling
dermawan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan terutama, lebih dermawan daripada angin yang mengalir. Apa maksudnya angin yang mengalir? Angin yang mengalir, angin yang tiada henti mengalirnya. Ya, angin yang mengalir tiada henti mengalirnya. Maka begitulah kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan tiada henti. Yang kedua, angin yang mengalir mendatangkan awan gelap, turun hujan kebaikan yang banyak. Maka begitulah juga seorang yang menyebutkan tentang angin yang mengalir, ya, yaitu mendatangkan kebaikan yang banyak untuk orang banyak. Nah, itu dia. Kemudian termasuk daripada amalan inti bulan Ramadan, ini sama dengan sedekah sebenarnya, tetapi kita sendirikan karena memang amalan luar biasa, memberi makan kepada orang yang memerlukan, ya, memberi makan. Para ulama mengatakan bahwa idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, sesungguhnya dia adalah bulan baca Al-Qur'an dan memberi makan. Kemudian termasuk daripada amalan inti juga dalam bulan Ramadan adalah membukakan puasa. Orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan seorang yang sedang berpuasa, maka baginya seperti pahalanya, tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada hadis dari Salman, "Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa raqabatihi minan nar. Wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a." Yang artinya, siapa yang membukakan di dalam bulan Ramadan seorang yang sedang berpuasa, baginya mendapatkan maghfirah dari dosa-dosanya dan kebebasan dari api neraka, dan baginya pahala dari orang yang dia bukakan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan inti dalam bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh memperbanyak bacaan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Quran kulla yaumin marrah. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran di setiap hari sekali. Wa kana ba'du salaf yakhtimu fi qiyami Ramadan kulla thalathi layal. Adalah Rasulullah sallallahu sebagian ulama salaf menghatamkan di dalam salat malam setiap 3 malam. Wa ba'duhum fi kulli sab', dan setiap dari mereka sebagian dari mereka di setiap pekan, 1 minggu sekali. Wa ba'duhum fi kulli 10, dan sebagian mereka ada yang menghatamkan Al-Quran di setiap 10, di setiap 10 hari. Maka mereka semangat untuk beribadah dengan membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kana yakhtimul Quran 60 khatmah. Beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hatam selama sebulan. Ya. Dan beliau baca itu di selain sholat. Subhanallah. Dan kemudian Imam Qatadah bin Da'amah yakhtimu fi kulli sab' daiman. Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran di setiap sepekan. Wa fi Ramadan fi kulli thalath, dan dalam bulan Ramadan di setiap 3 malam. Wa fil ashril awakhir fi kulli lailah, dan di setiap 10 hari terakhir di setiap malam.
Kemudian kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadits wa mujalasati ahli al-ilm wa yuqbilu ala tilawatil Quran min al-mushaf. Adalah Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau jika masuk bulan Ramadan maka beliau menjauhi dari membaca hadis, menjauhi duduk-duduk dengan para ulama. Nah, Sufyan ibn Masruq al-Thawri, "Idza dakhala alaihi Ramadan, taraka jami' al-ibadah wa aqbala ala qiraatil Qur'an." Bahwa jika telah masuk bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan seluruh ibadah dan beliau memfokuskan diri untuk beribadah membaca Al-Qur'an. Ya, beribadah membaca Al-Qur'an. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kan tidak boleh untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 1 bulan sekali atau paling minimal sepekan sekali. Kenapa ini sampai 1 hari, sekian hatam, dan seterusnya. Maka jawabannya dijawab oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali. Innama waradan nahyu an qira'atul Quran fi aqalla min 3 ala al-mudawamah ala dhalik. Yang terlarang adalah menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 malam, ya, kalau dilakukan terus menerus. Nah, maka kalau yang dilakukan terkadang-kadang diperbolehkan. Nah, adapun waktu-waktu yang mustajab seperti bulan Ramadan, tempat-tempat yang mustajab Makkah, Madinah, maka dipersilakan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian termasuk daripada amalan inti dalam bulan Ramadan adalah duduk di masjid sampai terbit matahari setelah sholat subuh. Jadi subuhnya berjamaah, kemudian duduk di masjid sampai terbit matahari. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man shalla al-fajr fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah." Anas bin Malik bercerita, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji, umrah yang sempurna. Subhanallah. Nah, kemudian amalan inti lainnya dalam bulan Ramadan adalah beriktikaf di masjid. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia. Beliau beriktikaf di masjid. Kemudian yang ketujuh, berumrah dalam bulan Ramadan adalah Yang ketujuh, amalan inti dalam bulan Ramadan berumrah. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Berumrah dalam bulan Ramadan senilai dengan berhaji bersamaku. Kemudian yang amalan selanjutnya adalah memperbanyak zikir, doa, ya, di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan zikir. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, menarik ibu-ibu. Saya ingin jelaskan dulu. Kita ini kan amalannya puasa sama ya amalannya. Jadi dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, amalannya sama, menahan makan, minum, berjimak, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Lalu apa yang bisa membedakan? Yang membedakan adalah kata Rasulullah SAW ketika ditanya ayyus saimina a'zamu ajran, orang puasa mana yang paling besar pahalanya, Rasulullah SAW menjawab aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikirnya kepada Allah saat berpuasa. Nah, ini adalah amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan. Taib. Sekarang kiat sukses yang keempat. Jadi kiat sukses yang pertama adalah mengagungkan Ramadan. Yang kedua, kiat suksesnya adalah
mengagungkan Ramadan, mengagungkan puasa, ya. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan, mengetahui amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Yang keempat adalah kiat suksesnya mengetahui dosa-dosa yang sangat terlarang di dalam bulan Ramadan. Di sana ada 9 pembatal puasa. Ini dosa jika dikerjakan dengan sengaja. Tetapi ada yang bukan merupakan pembatal, tetapi kalau dikerjakan juga sangat berdosa, bahkan mengurangi pahala puasa. Apa itu? Nah, itu adalah yang pertama dusta. Kemudian yang kedua perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Yang ketiga perbuatan kebodohan. Nah, ini 3 poin. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan dan perbuatan kebodohan seperti ghibah, namimah, kebodohan ini, maka Allah tidak mempunyai hajat untuk dia berpuasa. Tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, yang keempat dan kelima ya, yaitu al-laghu, yaitu perkataan atau perbuatan yang melalaikan. Kemudian yang kelima ar-rafas, yaitu perkataan kotor, porno, ya, cacian, makian. Nah, ini zaman sekarang nih orang sudah biasa sekali untuk mengucapkan mohon maaf anjing, ya, kemudian mengucapkan kemaluan laki-laki, mengucapkan perkataan kasar, tolol dan semisalnya. Ini tidak boleh. Ini harus diingatkan kepada kaum muslimin. Ya, haram untuk mengucapkan itu, terutama dalam bulan Ramadan. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badi. Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat dan berkata kotor, kasar. Ya, ini tidak boleh. Harus diingatkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau perkataan-perkataan yang mengandung hasrat seksual kepada perempuan. Nah, ini jauhi dalam bulan Ramadan. Jangankan apalagi kalau seandainya tontonan. Nah, ini harus dijauhi saat bulan Ramadan. Nah, terutama kita di zaman yang sangat berat yaitu media sosial. Ya, hati-hati, mengurangi pahala puasa Ramadan. Mungkin puasa Ramadannya cuma dapat 0 saja nanti. Cuma dapat lapar dan haus saja. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wa syurb, innama siyamu minal laghwi war rafath." Bukanlah puasa itu cuma menahan lapar dan haus. Tapi puasa itu adalah menahan perbuatan sia-sia dan rafath, yaitu yang berkaitan dengan kekotoran, keji, porno, dan seterusnya. Nah, yang keenam, yang terakhir, bertengkar sambil berteriak-teriak. Ya, ini termasuk daripada yang sangat tercela di dalam puasa karena mengurangi pahala puasa. Ya, termasuk hal yang melalaikan seperti apa? Oh, banyak. Seperti misalkan menghabiskan waktu yang panjang dengan handphone tanpa ada faidah. Kebanyakan tidur, duduk di depan televisi, ya, nonton televisi sepanjang siang. Kemudian membaca majalah-majalah yang kotor, buruk. Kemudian kumpul-kumpul yang tidak ada faedahnya. Bahkan yang ada ikhtilat, kemudian percampuran laki-laki perempuan, tidak ada hijab atau berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan. Yang keenam, mendengarkan musik atau menonton biduanita, joget-joget, nah seterusnya. Kemudian juga terlalu lama di dapur bagi para perempuan, ya. Kemudian disibukkan dengan perkara-perkara mengatur rumah, kebersihan rumah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perbuatan sia-sia, duduk di depan cermin lama, menghias diri, ya, tanpa ada
ibadahnya sedikit pun. Nah, ini harus dijauhi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pergi ke mall, bukber-bukber yang menghabiskan pahala puasa Ramadan. Seperti duduk di tempat yang banyak musiknya, duduk berikhtilat, kemudian terlambat sholat maghrib. Nah, ini tentunya di Indonesia ya, atau di sebagian daerah gitu ya. Nah, wallahu alam. Nah, ini yang terakhir kiat mendapatkan sukses dalam bulan Ramadan adalah berdoa, karena semua usaha tadi tidak dimudahkan kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hal yang menarik dari bulan Ramadan, dia adalah bulan pengabulan doa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, taib Ibu, alhamdulillah selesai materinya Ibu. Tetapi mohon maaf dengan sangat di sini sudah waktu asar. Ya. Iya. Mungkin 10 menit saya bisa ladeni Ibu ya, mohon maaf. Ya. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun tentang memberi makan, maka tentunya ketika kita melihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa pada waktu berbuka tentunya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, di sini yang jadi masalah adalah apakah ini cukup takjil kita dapat pahala, ataukah eh, apa namanya, di luar takjil. Misalkan setelah maghrib kita kasih orang makanan, apakah termasuk di dalamnya? Wallahu alam, semua makanan yang diberikan saat mau berbuka, baik itu makanan takjil, makanan yang besar, semuanya masuk ke dalam hadis tadi, dan rahmat Allah luas. Wallahu alam. Kemudian yang kedua adalah tentunya seseorang ketika memperbanyak bacaan Al-Quran, jangan sampai mengurangi hak-hak dari huruf-huruf tajwidnya, ya, kemudian makhrajnya, dia harus baca dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang lancar kebiasaannya, bagi yang lancar dia akan menyelesaikan 1 juz setengah jam. Bagi yang lancar. Makanya saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang belum lancar, agar melancarkan dari mulai hari ini, nanti sampai bulan Sya'ban tahun depan sudah siap. Kalau masih hidup ya, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Sudah siap dengan lancar, sehingga bisa setengah jam 1 juz. Sehingga kalau ingin hatam 6 hari, berarti setiap harinya 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz. Maka 30 juz. Ya, 1 pekan selesai. Berarti kalau seandainya dia 6 hari, sekitar 5 kali selama bulan Ramadan dia selesaikan. Asal dengan catatan tadi, lancar. Nah, kalau ibu ingin tahu lancar yang saya maksud itu bagaimana, mungkin saya bisa mengimajinasikan selancar Imam Sudais yang ada di Mekah. Nah, itu lancar maksudnya ya. Jadi bukan yang baca masih melihat huruf, masih enggak. Lancar selancar-lancarnya. Ya, yang setengah jam, 1 juz setengah jam. Itu udah biasa, bacanya tidak terlalu cepat, bacanya bisa menikmati, ya, 1 juz setengah jam. Bagi yang lancar katanya ya. Dan saya nasihatkan
yang mungkin belum pernah hatam di dalam bulan Ramadan, ya, maka hatamkan, karena Ramadan adalah bulan menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang saya sebutkan tadi, perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Untuk pertanyaan yang pertama, manakah sedekah yang paling afdal dengan berbagai macam donasi di zaman sekarang? Maka jawabannya adalah jika harta Bapak Ibu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan seluruhnya. Ada permintaan donasi, kirim. Ada permintaan donasi untuk anak yatim, kirim. Ada permintaan donasi untuk berbuka, kirim. Ya, dan saya ingin berpesan bahwa as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata keimanan. Karena kalau dilihat dengan kasat mata kita, sedekah mengurangi harta kita. Ya, kita punya duit 1 juta, kita sedekahkan 500.000, berarti duit yang kita pegang sekarang 500.000. Padahal kalau dilihat dari hadis Rasulullah SAW, 500 yang disedekahkan itulah yang menambah rezeki kita. Nah, itu disebut dengan burhan. Arti burhan di sini yaitu bukti nyata keimanan. Ya. Nah, itu yang pertama tentang bagaimana memilih sedekah yang afdal. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana memilih sedekah yang afdal? Saya nasihatkan agar menonton video saya. Judulnya adalah Fikih Bersedekah. Mungkin di Roja TV ada Fikih Bersedekah. Ya, di situ saya sebutkan tentang bagaimana cara seseorang untuk bersedekah di atas ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fikih bersedekah adalah bersedekah pada karib kerabat. Baru setelah itu kepada orang lain. Bersedekah kepada karib kerabat. Baru bersedekah kepada orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua tentang apa tadi Ibu? Saya sampai lupa. Oh ya, waktu sedekah mana yang lebih utama? Apakah setiap hari, apakah di awal bulan, ataukah bagaimana? Maka jawabannya adalah setiap Ramadan adalah waktu untuk bersedekah. Adapun yang mengkhususkan di 10 hari terakhir, mengkhususkan di hari Jumat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk hari Jumat terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang mengkhususkan sedekah, ya, tentang mengkhususkan sedekah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat di dalam bersedekah di hari Jumat adalah tidak ada kekhususan, ya, tidak ada kekhususan bersedekah di hari Jumat. Tetapi tidak mengapa kalau seseorang mau bersedekah di hari Jumat. Nah, begitu. Kami belum mendapati ada dalil yang kuat tentang kekhususan bersedekah di hari Jumat. Cuma ada perkataan-perkataan para ulama saja. Ya, perkataan-perkataan para ulama. Seperti misalkan perkataan dari Abdullah bin Abbas, meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Beliau berkata, as-sadaqah yaumul jum'ah afdal minha fi sa'iril ayyam. Bersedekah pada hari Jumat
lebih utama daripada di hari-hari lainnya. Begitu juga sebuah hadis yang sebuah riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Beliau berkata, as-sadaqah yaumul jum'ah tudha'af. Bersedekah pada hari Jumat itu dilipatkan pahalanya. Dilipatkan pahalanya. Ada hadis juga disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yasuma yaumal arbi'a wa yaumal khamis wa yaumal jum'ah wa yatasaddaqu mimma qalla aw kathur min yaumil jum'ah. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpuasa pada hari Rabu, Kamis dan Jumat. Kemudian beliau bersedekah dari harta beliau baik banyak atau sedikit pada hari Jumat. Akan tetapi hadis-hadis ini ya para ikhwah tidak ada dalil yang sahih ya secara rinci tentang bersedekah di hari Jumat. Tetapi jika ingin bersedekah di hari Jumat tidak mengapa, asalkan tidak menganggap itu sebuah kekhususan dan keutamaan berdasarkan sunnah yang sahihah. Wallahu a'lam. Cukup kiranya Ibu, saya harus salat. Ya. Dan mohon maaf kalau bulan Ramadan saya mungkin belum bisa mengisi kajian ya, karena ada kegiatan di pesantren yang mungkin belum bisa jadi kita bertemu lagi nanti setelah bulan Ramadan insyaallah taala. Baik, kita tutup kajian kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.